tadi siang sekitar pukul 2 ya, pukul 2 ini sore ya, kita digoncang dengan adanya gempa. Jadi Bapak Ibu merasa ada goncangan ya, yang cukup agak luar biasa, tapi tidak separah di daerah yang memang menjadi titik sumber gempa, yaitu di wilayah Malang, Jawa Timur. Memang titik gempanya di wilayah sana, tapi juga imbas atau dampaknya juga kepada yang lainnya, terutama di wilayah Tulungagung. Jadi saya kaget ketika mau istirahat, menidurkan juga anak-anak, tiba-tiba dengan ada goncangan yang agak terasa. Dan menurut berita yang saya baca di News TV ya, di Facebook ataupun di media sosial, ini juga dampak dari goncangan gempa itu di wilayah Blitar, terutama Rumah Sakit Mardinulyo ini juga mengalami kerusakan yang cukup ya, di bagian atas, yaitu ketika saya melihat berita. Jadi para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka terkait dengan gempa bumi atau goncangan atau zilzal atau zalazil ya, ini sesuai apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam surah Az-Zalzalah, surat yang ke-99. Kalau kita membaca surat Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi di dalam ayat tersebut Allah menerangkan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang begitu keras dan dahsyat. Bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang keras atau dahsyat. Jadi kalau kita perhatikan, semua itu atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Jadi kalau kita merasakan, melihat fenomena yang terjadi di alam semesta ini, terutama yang kita diami bumi Allah ini, maka itu tidak lepas dari ketetapan Allah, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin, tentunya setiap kejadian apapun, setiap musibah apapun, itu sumber utamanya adalah Allah. Artinya Allah yang menggerakkan, Allah yang menjalankan. Jadi bukan sendirinya alam itu kemudian goncang, tapi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Wa ma musibatin illa biidznillah. Apapun musibah, bencana itu semua atas izin Allah. Jelas ayatnya di dalam surah At-Tawun. Jadi apapun bencana musibah yang terjadi di muka bumi ini, itu semua atas kehendak Allah. Kalau orang mukmin, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi kalau orang yang mengimani segala apapun musibah yang Allah berikan, yang Allah turunkan di muka bumi ini, pasti dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi di antara ciri-ciri orang yang diberi petunjuk oleh Allah adalah mengimani, mempercayai, membenarkan segala apapun musibah di muka bumi ini, bencana apapun, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, kebakaran hutan, dan kematian, virus, COVID, dan sebagainya. Itu semua atas kehendak Allah. Meskipun kejadian-kejadian yang Allah takdirkan berupa musibah ataupun bencana, itu memang tidak lepas dari perbuatan
tidak lepas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Makanya tidak ada hukuman yang Allah berikan kepada manusia kecuali manusia itu berbuat dosa. Para jamaah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada ayat Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang luar biasa. Ini masih tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat kecil, ya itu belum besar. Nah, kita diguncang dengan guncangan yang 6,5 skala Richter. Itu sudah begitu luar biasa goncangannya, bisa merobohkan bangunan-bangunan yang kokoh, yang kuat, bisa roboh atas izin Allah dengan goncangan tadi. Bagaimana kalau seandainya terjadi kiamat besar yang akan meluluh lantak, akan menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini musnah, hancur total, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Jadi ketika saya merasakan goncangan itu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini kekuasaan Allah. Ini hanya kecil sekali, kecil. Bagaimana gempa bumi yang dulu pernah kita lihat, ya, di Sleman, di Jogja, di Sumatera, di Sulawesi, sampai menghancurkan ratusan rumah. Nah, itu seperti apa? Itu paniknya luar biasa, keluar berhamburan. Ya, saya sendiri merasakan. Ya wajar gitu lah kalau ada rasa takut itu ada. Tapi kalau orang mukmin, takut itu akan hilang apabila ingat kepada Allah. Itu semua kehendak Allah. Kalau memang Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ini bagian daripada tanda-tanda kiamat kecil. Sebelum nanti akan terjadi tibanya tanda-tanda kiamat, tiba tanda kiamat yang besar, yang luar biasa besarnya ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari di dalam Kitabul Fitan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta taksura zalazil. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi banyaknya goncangan-goncangan di muka bumi. Jadi ini prediksi Nabi 14 sahabat yang telah lalu sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini bahwa tidak akan terjadi hari kiamat yang besar sebelum yang kecil-kecil itu bermunculan. Jadi zalazil adalah goncangan-goncangan yang kecil sebelum nanti goncangan-goncangan yang besar. Para jamaah Bapak Ibu ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pahami terkait dengan kandungan ayat dan hadis Nabi, maka orang mukmin akan selalu menghubungkan antara setiap musibah, setiap bencana apapun yang terjadi itu dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang liberal, orang kafir, orang sekuler, orang-orang ateis. Itu setiap menghubungkan setiap bencana musibah itu dengan apa? Fenomena alam. Jadi alam itu dengan sendirinya terjadi tanpa ada kehendak sang penciptanya, sang pembuatnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau orang mukmin, kita sebagai orang mukmin, setiap kita merasakan, melihat, mengalami musibah, ujian apapun, hubungan kita dengan Allah. Wa ma musibatin illa bi'idznillah wa min billahi qalbah. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah, dan siapapun mereka yang mengimani bahwa musibah bencana itu datangnya dari Allah, dia dikasih petunjuk oleh Allah hatinya. Kasih petunjuk. Ya, pas pertama saya cerita tadi waktu ada goncangan itu, saya punya tetangga depan saya itu, ya, orang
ya, kebatinan. Dia kata-katanya keluar gendeng, banget. Jadi bahasanya kalau ada musibah dia langsung ngomong gendeng, gitu apa? Gila, sampai saya ya, bergetar. Di kata-kata yang keluar itu bukan zikir kepada Allah, bukan asma Allah yang disebut pengagungan terhadap Allah, memuliakan Allah, tapi kalimat-kalimat celahan. Ya maklum, yang keluar itu dari orang musyrik, ya, ahli kebatinan. Ya, ya. Jadi ketika ada bencana itu dia kata gendeng, begitu besarnya nggak digoncang, sampai saya bergoncang. Ya, ya. Kemudian saya bilang, subhanallah, alhamdulillah, baru merasakan itu luar biasa. Saya timali seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi sangat berbeda sekali. Ucapan orang mukmin apabila setiap ada musibah, bencana, dia akan menghubungkan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Wama kasabat lima, ya, apapun ketika ada musibah itu pasti dari perbuatan tangan manusia. Dahulu pasal kita ini. Dimana sahabat dinas. Setiap apapun ada musibah, bencana di darat dan di laut, itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Artinya di dalam ayat ini, di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41, kejadian apapun, musibah, bencana, itu tidak lepas dari perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi sampai Imam Syaukani mengatakan di dalam tafsir Fathul Qadir, apa kata Imam Syaukani? Ketika Allah menurunkan musibah atau siksa azab atau bencana, itu pasti ulah tangan manusia yang dimana mereka membuat kerusakan. Membuat apa? Kerusakan. Jadi ketika manusia tidak mau taat, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, pasti musibah akan Allah turunkan. Tapi kalau manusia ini dia taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana dalilnya Ustaz? Hubungan antara bencana musibah itu dengan perbuatan dosa manusia. Ya tadi di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, yang kemudian lebih tegas lagi di dalam surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 25. Coba kita buka. Allah SWT menjelaskan, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khashyah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nanti dibuka Bapak Ibu surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-25. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khashyah. Hendaknya kalian takut terhadap fitnah Allah, azab Allah, siksa Allah tidak hanya menimpa di kalangan orang-orang dolim saja secara khusus, tapi orang-orang yang tidak dolim pun akan terkena dampaknya. Jadi misalkan dalam satu desa itu ada perbuatan maksiat di situ, ada perbuatan zina, minum khamr, ya, ada perbuatan apa saja yang itu melanggar aturan Allah, mesti diharamkan. Ketika siksa Allah turun, meskipun di sekitar desa itu atau orang-orang di dalam desa itu juga banyak yang baik, yang soleh, yang taat, yang ahli ibadah, apakah itu nggak terkena getahnya? Pasti terkena dampaknya. Kenapa? Selama perbuatan dosa itu dibiarkan, tidak
ditanggulangi, tidak dihilangkan. Ini ayatnya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada gempa apapun, bencana, banjir, tsunami, kebakaran, bahkan virus saja, kenapa Allah berikan virus sampai lama sekali? Selama orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat itu terus berjalan, musibah akan terus. Ustaz, kan banyak orang yang soleh, kenapa juga terkena dampaknya? Ternyata yang meninggal juga bukan hanya orang-orang yang jahat, bahkan orang-orang yang baik itu meninggal. Banyak yang meninggal, mereka yang dokter, muslim, sholat, meninggal. Kenapa? Ya karena musibah bencana itu tidak hanya menyerang orang-orang yang jelek saja, orang ahli maksiat, ahli syirik, ya, orang-orang yang ahli mungkar, tapi yang baik-baik, yang soleh-soleh pun akan terkena dampaknya. Nabi SAW pernah menjelaskan ayat ini. Bisa dibuka di dalam tafsir Al-Mukatsir, hadis rawahu Imam Ahmad dari istri Nabi SAW. Kalau kita membuka tafsir Al-Mukatsir, maka dijelaskan dalam hadis tersebut, idza dhahari ma'asyiri ummati amma humullahu bi'adabin ini. Apabila terang-terangan perbuatan maksiat itu di suatu desa atau kota, terus maksiatnya luar biasa, dan orang itu tahu itu maksiat, itu dibiarkan, dan pemimpin di situ pun membiarkan juga, tidak menanggulanginya, maka apa kata Nabi? Allah akan meratakan siksa. Allah akan meratakan siksa, meskipun di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang baik, ada orang yang taat, nggak peduli bagi Allah. Selama perbuatan maksiat itu dibiarkan terus berjalan. Kenapa? Tidak dihentikan perbuatan maksiat. Padahal ada orang yang berkuasa di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau ada maksiat, segera ditanggulangi, laporkan aparat, laporkan kepada kelurahan atau karang taruna membentuk ya satgas. Kalau ada maksiat terang-terang langsung ya dihilangkan. Kalau tidak, suatu saat akan turun di situ siksa, dan itu dampaknya kepada yang lain. Nah itu penting para jamaah ya. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi itu kejadian yang saya utarakan terkait dengan gempa baru saja melanda ya di daerah Malang, berdampak kepada Blitar, berdampak pada Tulungagung, ya bahkan di Tulungagung itu ada yang kotak-kotak di daerah umum, ya, itu rumahnya itu, sampai ada yang juga tawonnya ataupun dapurnya itu hancur, ada pagarnya juga hancur. Bapak Ibu mungkin ada rumahnya yang benda-benda, alhamdulillah tidak, mungkin Allah masih menyelamatkan. Bersyukur kepada Allah, bersyukur Allah masih menyelamatkan. Coba kalau sampai rumah kita pun itu ambruk, tidak dampak dari perbuatan apa? Maksiat. Dampak. Setiap apapun musibah bencana itu kalau orang mukmin itu menghubungkan apa? Satu, atas izin Allah, takdir Allah, ketetapan Allah. Dua, disebabkan karena maksiat itu dibiarkan. Itu saja. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya, dan semoga yang terkena musibah diberi kesabaran dan tetap yakin bahwa segala ujian musibah itu atas takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala, harus diterima lapang dada dan ikhlas. Insyaallah Allah akan memberikan balasan pahala besar